3 action. Assalamualaikum Khalifah. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini Bu? Saya baik. Kabar anak-anak? Sudah baik alhamdulillah. Sehat semuanya seperti Iya, alhamdulillah ya. Sekarang kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Oh, Ibu Khalifah di sini. Saya akan kita sharing-sharing lah ya. ya siap Nah, Ibu. pengen juga mengetahui bagaimana pelaksanaan itu kegiatan pembelajaran di sekolah ibu, kebiasaan yang ada di sekolah ibu ya. Sebagai nanti kami dari pengawas untuk bagian tindak lanjut atau masukan-masukan yang akan saya sampaikan. Kita mulai ya Bu ya. Oke, yang pertama ini Bu, Ibu kan mengajar PAI satu kelas 1 sampai 6 ya, atau ada yang lain? Saya sendiri ya Dengan jumlah murid yang satu kelasnya itu rombongannya 1 atau lebih dari 1. alhamdulillah di sekolah saya itu satu kecamatan yang muridnya paling banyak dan paralel, terdiri dari 11 kelas, 11 rombel dan jumlah muridnya 251. Hanya kelas 6 saja ini yang tidak paralel. Ya lain besar ya, karena alhamdulillah tempat yang strategis jauh dari sekolah lain dan banyak perumahan di belakang sekolah saya, sehingga pada setiap tahun itu ada anak yang pindah dari luar kota, sehingga selalu menambah murid kami di sekolah. Dengan jumlah siswa yang lumayan besar ya, apakah Ibu itu ada kendala? Dalam artian kendala dalam pelaksanaan KBM-nya mungkin, atau kendala dalam apa ya istilahnya ya, kegiatan-kegiatan keagamaan mungkin. Ya tentu saja Ibu, karena banyaknya murid itu juga harus memerlukan waktu yang lama untuk mengimplementasi siswa, untuk penilaian dan sebagainya. Tetapi jam kami untuk murid yang banyak itu kita paralel, murid tidak lebih dari 20 untuk satu kelasnya, sehingga meskipun muridnya banyak tapi murid kelasnya paralel tetap mengajar anak yang jumlahnya sesuai yang kita perlukan. Tidak, satu kelasnya tidak lebih dari 20. Berarti kelas ibu itu standar ya, tidak kelebihan. Satu kelas itu kita tidak terlalu memaksakan, atau istilahnya itu tidak kepayahan menampung jumlah siswa yang jumlahnya berkurang. Dan kebetulan juga ruang kelasnya juga mencukupi, sehingga tidak ada kelas yang jumlah muridnya melampaui batas. Agamanya dari ini saja ya. Ya memang satu hari itu tidak ada istirahatnya. Istirahat nanti disambungkan, misalnya satu hari cuma satu kelas, nanti istirahat itu pertama nanti bikin ke B. Kalau kendalanya sendiri ketika panjenengan melaksanakan KBM itu antara kelas yang kecil sampai yang di kelas besar, kelas kecil ini dari kelas 1, 2 ya, kelas 1, 2, 3 atau yang kelas 4, 5, 6 ini, apakah kendalanya dengan itu rasakan di sisi mana? Intinya maksud saya itu ketika mau mengelola kelas atau melakukan penilaian atau Untuk kelas 9 memang agak memerlukan power atau cara mengajar yang variatif, karena kelas rendah itu masih belum kepikirannya belum
sedewasa kelas atas. Maksudnya kalau kita monoton mengajar hanya materi itu anak merasa cepat bosan, karena dia tahu sendiri untuk kelas rendah ini kalau misalnya kelas 1 saja itu masih peralihan dari TK dan masih kekanak-kanakan, dan seperti itu metode saya dalam mengajar kelas rendah itu dengan variasi mungkin hanya sedikit materi yang diberikan dengan ceramah atau apa, banyak mengacu pada bermain atau apa dengan metode-metode yang menyenangkan, Visual ya, berarti visual dan banyak gerak gitu. betul. Ya tepuk-tepuk itu Bu, kayak TK itu memang semangat gitu. Artinya di kelas rendah panjenengan sudah melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan ya. Ya insya Allah. Antaranya tadi dengan apa tadi nyanyian, mungkin permainan dan juga visual, video-video dan sebagainya. Oke, kalau di kelas tinggi panjenengan ada kendala nggak dalam menyampaikan pembelajaran? Kalau kelas tinggi insya Allah ada, tapi ya tidak berarti lah Bu, karena kelas tinggi mungkin rasa taatannya sudah agak apa ya, cara bahasa Jawa ini madoni gitu, sudah kreatif gitu, karena dia sudah terkontaminasi mungkin lingkungan atau apa gitu. Itu memang guru agama juga harus banyak memantau, soalnya kalau kelas tinggi pun itu cara beribadatnya itu kan juga harus benar seperti itu. Kalau misalnya kelas 6 itu lulus juga harus bisa sholat. Nanti kalau tidak gitu mungkin di masyarakat belum gurunya agama ngajari apa ora gitu, padahal itu bukan semata-mata tanggung jawab guru agama. Yaitu setiap saya masuk juga tentang ibadahnya saya cek, yang sholat tepat waktu atau yang sholatnya tidak benar siapa saja. Tapi di antara mereka tentu saja dari kesekian murid itu tidak semuanya itu tepat semuanya. Nah, itu memang ada keterkaitan antara guru dan orang tua juga, dicek dan sebagainya. Seperti itu. Berarti intinya untuk di KBM-nya sendiri tidak ada kendala yang sangat berarti, Tidak, hanya kendalanya di pelaksanaan ibadah yang mendukung dari materi PAI tersebut. Kemudian untuk apa ya, yang panjenengan istilahnya itu pembiasaan yang dilakukan di sekolah dengan dalam tanda kutip pembiasaan keagamaan itu apa saja ya? Oh iya. Untuk pembiasaan, kalau setiap mulai masuk pelajaran kami selalu membaca asmaul dan surat-surat pendek Untuk semua kelas kita bereskan di depan kelas, nanti diberi dibuat jadwal nanti pemandunya dari kelas tinggi secara bergantian. Setelah itu nanti pada waktu istirahat kita melaksanakan sholat duha berjamaah untuk kelas 4, 5, dan 6, karena sholat itu adalah kecil, maka kita beri jadwal, membuat jadwal misalnya kelas 4, terus kelas 5, ya, dan seterusnya seperti itu. Dan selain itu kami juga melaksanakan setiap hari Jumat itu baca tahlil dan juga setiap hari tentunya pada waktu hari besar Islam juga kita ada memperingati dan kemudian ada satu juga yang punya bakat nulis apa itu Bu? dan ada juga ada juga tilawah, haki sebagai sebagai untuk namanya anak agar bisa dalam pelajaran keagamaan ini meningkat, juga persiapan ada lomba-lomba yang bersifatnya keagamaan
seperti marsi, pentas kalis atau kegiatan-kegiatan lomba keagamaan di sekitar sekolah. Nanti murid bisa dari kegiatan ekstrakurikuler tersebut anak sudah siap untuk mengikuti tanpa latihan dengan sudah ada spontan. bibit Ya, ya, sudah ada pembibitannya persiapan. sudah dimulai sejak dini, tidak langsung mau lomba apa istilahnya Nggak nyomot gitu enggak ya, ya ada persiapannya sudah. Oke Bu, ini ya yang mungkin terakhir ya. Ketika anak-anak melakukan pembiasaan tadi di sekolah Ibu kan pembiasaannya itu yang saya tangkap ya asal husna, sholat duha berjamaah, kemudian ada tahlil, ada itu juga ada apa ya istilahnya infak Jumat itu apa ya? Ya betul sekali, ada bukan kelupaan ya, infak Jumat atau Jumat berkah ya. Itu kami membiasakan anak agar senang bersedekah. Dan sedekah itu nanti dikumpulkan setiap hari Jumat untuk kegiatan sosial, misalnya nanti ada teman yang sakit atau ada orang tuanya yang meninggal, itu diambilkan dari situ. Berarti ada 4 kegiatan pembiasaan di sekolah Bu ya yang tadi saya dengar dari penjelasan panjenengan. Dan itu ketika pembiasaan itu dilakukan, adakah target dengan ini? Contoh misalnya anak pembiasaan asmaul husna atau sholat duha itu target atau tujuan apa yang ingin dicapai di sekolah panjenengan, yang intinya itu hubungan dengan mata pelajaran PA. Artinya apa supaya anak kok dikasih pembiasaan seperti itu? Mungkin targetnya agar anak itu bisa apa ya, mendalami apa yang saya ajarkan. Dengan pembiasaan tersebut anak bisa terpatri ya, mungkin terpatri, terus tidak gampang hilang karena suatu hal yang terjadi yang dibiasakan itu akan menetap. Juga nanti di masyarakat mungkin apa yang dilakukan sekolah dia itu mengesan, bisa dilakukan setiap harinya setelah tidak di sekolah itu. Ketika melaksanakan kegiatan pembiasaan itu, adakah kendala? Mungkin ada 1, 2, 3 anak yang istilahnya itu tidak mau melaksanakan dengan berbagai alasan yang macam-macam itu, dari Ibu ada enggak? Tentunya ada Dari segi ya, ada ya. Beda-beda. Biasanya mungkin kelas tinggi ya. Itu seperti contoh itu sholat duha. Sholat duha itu ada anak yang ternyata setelah sholat duha ada yang laporan, si A ini nggak ikut. Dia itu sudah jajan duluan itu di kantin. Nah, itu saya cari, memang iya. Alasannya tidak bawa atau sholat tidak bawa alat sholat, tapi saya selesaikan langsung diselesaikan saya selesaikan ya. penyebabnya artinya memang bahwa anak itu dalam pembelajaran yang pertama, yang kedua faktor dari keluarga. Ternyata untuk ibadahnya juga sering bolong, tidak melaksanakan karena dari orang tuanya pun tidak memperhatikan. Itu saya sampai tanya pada temennya, tanya sama tetangganya, seperti itu. Tanya pada ortunya juga. Iya, kalau ortunya ditanya sih enggak, saya juga salah gitu. Saya enggak perhatikan kan, tidak terus terang. Ternyata itu sampai sore anak itu ke sekolah, sholat, ngaji, tidak ada apa memantau atau Jadi panjenengan sendiri sejauh mana ini kalau menghadapi situasi kayak gitu, situasi ketika anak-anak tidak membiasakan atau tidak ikut pembiasaan, contoh tadi sholat
ya, yang jenengan lakukan mengatasi hambatan tersebut, salah satunya tuh dengan cara apa? Mungkin dengan adanya punishment yang tidak hukuman fisik atau bagaimana, atau juga mungkin jenengan laporan ke kepala sekolah, atau mungkin panjenengan langsung menghubungi keluarganya, atau bagaimana solusi mengatasi tidak hanya satu solusi ternyata itu tidak mudah, harus memproses. Yang pertama itu saya menghubungi orang tua. Ya, Ini bagaimana orang tua ya, minta tolong Bu dibimbing ini seperti ini agar orang tua juga tahu anaknya di sekolah. Dan itu yang pertama. Yang kedua secara penting memberikan diajak seperti mendekati pendekatan pada anak seperti terus memang bangunan sholat itu karena di rumah tidak dikasih tahu, tapi alhamdulillah dengan pendekatan seperti teman itu lama-kelamaan secara berproses atau berangsur menjadi menjadi taat atau manut. Dan sekarang memang adanya tidak bisa dipisahkan, tidak bisa. Kita memang selain sebagai fasilitator, kita harus bisa mungkin sebagai teman curhat anak, karena dia mungkin kurang kasih sayang di keluarga sekalinya. Banyak sekali ya Bu pendekatan yang dilakukan tadi. Ya mungkin sementara itu saja Bu. Lain kali mungkin ada waktu, entah kapan saya bisa berkunjung ke panjenengan lagi, kita sharing lagi kegiatan sekolah. Dan terima kasih atas waktunya nggih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.